I gave you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya Bu Widya? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Nah, kita sebentar lagi kan mau mengadakan untuk sesi lokakarya. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu ya, gimana nanti sesi lokakarya nanti yang ingin Bu Widya capai. Nah, dalam sesi lokakarya, pasti ya Bu Widya saat melakukan atau menjadi CGP pasti punya program-program. Nah, untuk program Bu Widya sendiri dalam waktu 3 bulan ke depan itu bagaimana? Capaian apa yang ingin Bu Widya lihat atau yang ingin Bu Widya capai? Kalau saya yang saya lakukan hanya praktik baiknya dulu, Bu Dian. Jadi untuk praktik baiknya saya lakukan yaitu pada komitmen atau kesepakatan kelas. Nah, pada saat komitmen ini saya terapkan ke murid-murid saya. Ini adalah capaian pertama saya. Dan untuk capaian selanjutnya saya ingin membuat kesepakatan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan anggota sekolah yang lain supaya tidak hanya saya yang mau maju, tetapi yang lain juga ikut maju. Seperti itu, Bu Dian. Oke, berarti dari sini saya dapat menyimpulkan dari yang ingin Bu Widya capai dalam waktu 3 bulan ke depan, yaitu ingin melakukan praktek baik di sekolahnya, terutama menjalin komitmen dengan rekan yang ada di sekolah, kemudian bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, mungkin di luar dari lingkup sekolah Ibu. Begitu ya, Bu ya? Oh iya, betul, Bu Dian. Nah, ukuran seperti apa yang ingin Bu Widya capai? Langkah-langkah apa? Okay. Ukurannya yaitu saya ingin melihat teman-teman saya juga melaksanakan praktek baik seperti saya. Jadi ukuran yang saya lakukan yaitu bagaimana sih sejauh mana sih teman-teman saya itu bisa melakukan hal tersebut. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman saya itu bisa melakukannya, berarti capaian tujuan saya akan berhasil. Seperti itu. Dan biasanya itu tidak hanya 1 atau 2 hari. Jadi membutuhkan paling enggak 1 minggu lah, gitu loh. Paling enggak 1 minggu untuk membuat praktik baik itu dilaksanakan. Nanti untuk minggu kedepannya kita lihat apakah memang sesuai dengan apa yang saya harapkan atau tidak. Seperti itu, Bu Dian. Oh, berarti Bu Widya ingin melihat praktek baiknya dari teman-teman itu sama-sama melakukannya, begitu ya Bu ya? Sama-sama melakukan praktek baiknya. Nah, kalau ingin melihat teman-teman melakukan praktek tersebut, apa yang Bu Widya lakukan? Strategi apa yang dipakai agar teman-teman itu juga bisa melakukan praktek baik yang ingin Bu Widya capai? Strategi saya yaitu kucing, itu yang pertama, Bu ya. Karena kenapa? Kalau dengan teman sejawat itu biasanya kami kolaborasi artinya bertukar pikiran, bagaimana sih kesulitan apa atau hambatan apa atau rintangan apa yang mereka hadapi, baru nanti kita bicarakan lagi. Seperti itu, Bu Dian. Wah, luar biasa, Bu Widya sudah melaksanakan kucing di sekolah. Nah, alhamdulillah. Saat melakukan kucing dengan teman, apa yang Bu Widya rasakan? Saya merasa lebih pede. Artinya lebih pede seperti ini. Saya menjadi lebih percaya diri. Kenapa? Karena teman-teman saya itu bisa curhat ke saya, berarti mereka mempercayai saya. Seperti itu. Nah, kepercayaan ini yang membuat saya
Wah, luar biasa Bu Widya ini. Ternyata hal yang dirasakan itu saat ini jauh lebih percaya diri. Apalagi kalau Bu Widya nantinya bisa mendapatkan dukungan-dukungan dari orang-orang di sekitar Bu Widya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, dukungan dari mana saja yang ingin Bu Widya dapatkan? Oh, untuk dukungan saya ingin minta dukungan dari yang pertama adalah kepala sekolah karena ini perizinan yang sangat sangat susah ya. Jadi izin yang pertama adalah kepala sekolah. Yang kedua adalah teman sejawat. Seperti itu. Kalau untuk apa namanya? Nah, kalau untuk keluarga ini yang utama. Jadi yang utama adalah keluarga, kepala sekolah, dan teman sejawat. Begitu Bu Dian. Dari cerita Bu Widya, yang saya tangkap di sini bahwa Bu Widya itu menginginkan dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, terus juga dari keluarga, terutama suami atau mungkin anak. Nah, dukungan seperti apa yang Bu Widya inginkan dari mereka itu? Dukungan lahir maupun batin, Ibu. Kenapa saya bilang dukungan lahir maupun batin? Dukungan lahir artinya seperti ini. Kalau saya izin tidak dimarahi. Nah, itu dukungan batin saya. Kalau dukungan lahirnya kalau saya izin itu biasanya ya silahkan. Nah, kalau pada keluarga, kalau izin saya disangoni, Bu Dian. Alhamdulillah kalau dapat dukungan lahir dan batin dari pihak sekolah, kemudian dapat dukungan dari keluarga, dan itu tadi yang paling seru yaitu kalau keluar-keluar dapat sangu. Oh ya Bu Widya, kalau misalkan Bu Widya sudah mendapatkan dukungan dari mereka, dukungan dari pihak sekolah terutama, nah, dukungan seperti apa yang Bu Widya inginkan? Selain dukungan dari yang misalkan minta izin kemana-mana itu diizinkan. Nah, kalau misalkan kita mau diizinkan dapat dukungan dari kepala sekolah, diizinkan keluar, diizinkan mengadakan kegiatan di luar. Nah, hal apa yang Bu Widya lakukan agar dukungan-dukungan tersebut mudah Bu Widya terima? Yang pertama adalah menyelesaikan tugas sekolah maupun tugas di rumah. Kalau kita menyelesaikan tugas sekolah maupun tugas di rumah, insya Allah semua akan bahkan lancar. Jadi yang utama itu menyelesaikan tugas yang wajib dulu, Bu Dian. Itu adalah tips dari saya. Wow, luar biasa. Jika bisa menyelesaikan tugas di sekolah ataupun tugas di rumah, berarti tugas di sekolah ataupun tugas di rumah itu sama-sama balance ya Bu ya? Ya, betul sekali. Karena kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, jadi kita begini, kalau kita menginginkan hak, berarti kita harus melakukan kewajiban dulu. Itu adalah prinsip. Ya, benar sekali Bu. Jika kita mau hak, pasti kita harus melakukan kewajiban kita terlebih dahulu. Betul. Oh ya Ibu, dari hal-hal yang ingin dicapai itu tadi, adakah yang ingin Bu Widya kembangkan lagi di sekolah? Ada, saya ingin membuat teman-teman itu memiliki kemampuan IT. Karena kenapa? Karena kenapa? Kalau mereka memiliki kemampuan IT, insya Allah tugas saya akan lebih ringan. Jadi akan disesuaikan dengan job desk-nya masing-masing. Seperti itu, Bu Dian. Berarti Bu Widya itu menginginkan bahwa teman-temannya itu memiliki kompetensi di bidang IT. Betul. Nah, agar di bidang IT teman-teman Bu Widya itu dapat tercapai, tujuan Bu Widya agar tercapai bahwa teman-temannya juga memiliki kompetensi di bidang IT yang mumpuni, seperti Bu Widya mungkin, agar bisa tercapai itu adakah hal-hal yang Bu Widya lakukan di sekolah? Ada, yaitu mengajari mereka. Jadi setiap kali kami selesai mengajar pada waktu
istirahat, kami membuka, ayo siapa yang ingin belajar seperti itu. Ayo siapa yang ingin. Jadi saya yang akan mengajari mereka. Paling tidak kalau di lembaga sendiri insya Allah akan lebih paham. Karena kenapa? Begitu saya mengajari mereka kan untuk pesertanya kan hanya sedikit, berapa 1 atau 2 orang. Jadi saya bisa membimbing mereka. Dan itu pun butuh waktu, tidak bisa langsung 1 sampai 2 harus bisa, enggak bisa. Jadi paling enggak itu mereka saya coba mereka untuk pertama membuat jadwal seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini sampai pada jadwal saja. Untuk selanjutnya nanti akan ada kelanjutannya lagi. Seperti itu Bu Dian. Wah, luar biasa ya yang sudah Bu Dia lakukan di sekolah, yaitu memberikan atau mengajari teman-temannya untuk mengajari di IT. IT-nya mereka jadi mumpuni. Nah, untuk mengembangkan hal tersebut, adakah yang Bu Widya inginkan agar rencana dari Bu Widya atau capaian yang Bu Widya inginkan itu bisa terlaksana dengan baik? Saya tidak bermuluk-muluk Bu Dian untuk capaian pembelajaran. Saya hanya ingin mereka itu bisa memperingan tugas saya. Itu sudah merupakan wah bagi saya. Itu sudah merupakan praktik baik yang bagus bagi saya. Seperti itu. Untuk saat ini Bu Widya menginginkan agar pekerjaan Bu Widya juga lebih ringan. Nah, betul seperti itu. Karena faktor usia Bu Dian. Kalau kita kasih terlalu banyak, kasihan mereka. Ya, benar sekali Bu Widya. Ternyata Bu Widya itu di sekolah itu sangat kompeten sekali. Terbukti dengan yang Bu Widya sampaikan itu tadi, yaitu mengajari teman-temannya IT, terus lagi sebelumnya itu juga Bu Widya menginginkan teman-temannya itu melakukan praktek baik, komitmen, dan lain-lain. Itu memang sungguh luar biasa sekali, Bu. Terima kasih. Suka deh. Love you. Nah, praktek baik ini mulai kapan Bu Widya lakukan? Insya Allah setelah bukan setelah, saat ini sudah saya lakukan. Jadi masih dalam proses pembelajaran. Seperti itu Bu Dian. Luar biasa Bu, ternyata praktek baiknya sudah dilakukan. Iya, jangan lupa waktunya Bu Dian. Itu sudah pasti Bu. Nah, saya hanya ingin mengulang atau menyimpulkan dari percakapan yang kita lakukan sekali ini. Saya ulang ya Bu Widya ya. Yang pertama Bu Widya itu melakukan praktek baik di sekolah, ingin menjalin komitmen dengan rekan sekolah, ingin berkolaborasi, terus melakukan praktek baik, melakukan coaching juga. Setelah Bu Widya melakukan hal tersebut, ternyata Bu Widya itu semakin pede, percaya diri, nambah pede ya Bu ya. Betul. Bu Widya juga menginginkan dukungan-dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, terus juga dari keluarga pastinya. Nah, untuk mendukung agar dukungan tersebut dapat mendapatkan dukungan yang baik dari mereka, ternyata Bu Widya itu luar biasa. Melaksanakan kewajibannya dulu, baru mendapatkan hak atas kewajiban yang telah dilaksanakan. Di sini ada hal yang menarik buat saya, ternyata Bu Widya juga membagikan ilmunya, terutama di bidang IT. Teman-teman juga diajari bidang IT, ini sangat luar biasa, menularkan ilmu atau pengalaman yang sudah didapat. Luar biasa, Ibu. Terima kasih, Bu Dian. Nah, hari ini yang umpan balik dari saya itu, saya memang bisa dibilang saya terkesan dengan Bu Widya karena program-program yang ingin Bu Widya capai itu ternyata berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Bu Widya. Bagaimana perasaannya Ibu setelah
yang ingin dicapai di sekolah, program yang ingin dicapai di sekolah, ternyata itu bisa berjalan sesuai dengan rencana Bu Widya. Perasaannya itu bagaimana? Wah, senang sekali kalau sesuai dengan apa namanya rencana. Alhamdulillah, berarti kan kita membagikan praktik yang baik di tempat yang baik. Seperti itu, Bu Dian. Alhamdulillah, obrolan kita hari ini seru sekali ya Ibu. Semoga saja nanti kita bertemu kembali di Lokakarya ke depan dengan pemantapan yang lebih dari sekedar obrolan hari ini. Terima kasih, Bu Widya. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.